Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang System Development Life Cycle. Apa itu System Development Life Cycle? Sistem Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau sistem informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap perancangan, analisis, desain, implementasi, dan uji coba. Apa fungsi SDLC? SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajemen proyek. Berikut ini adalah tahapan dalam SDLC. Yang pertama, ada perancangan sistem. Yang kedua, ada analisis sistem. Yang ketiga adalah perancangan sistem. Yang keempat, implementasi sistem. Dan yang kelima adalah penggunaan sistem. Model dalam System Development Life Cycle. Yang pertama ada model waterfall. Model waterfall adalah proses pengembangan perangkat lunak tradisional yang umum digunakan dalam proyek-proyek perangkat lunak. Ini merupakan model sekuensial sehingga penyelesaian satu set kegiatan menyebabkan dimulainya aktivitas berikutnya. Hal ini disebut waterfall karena proses mengalir secara sistematis dari satu tahap ke tahap lainnya dalam mode ke bawah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Dharma. Kepada Aditya Dharma dipersilahkan. Kemudian akan dijelaskan oleh saya Aditya Dharma. Setelah itu ada tahapan model waterfall. Yang pertama requirements, yaitu proses menganalisa kebutuhan perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Seterusnya ada desain. Tahap desain melibatkan mendefinisikan perangkat keras dan perangkat lunak, arsitektur, menentukan kinerja dan parameter keamanan, merancang kontainer, penyimpanan data dan kendala. Setelah itu ada implementation. Disinilah pengembangan aktual sistem terjadi sesuai dengan spesifikasi desain. Setelah itu adalah verification. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu adalah maintenance. Tahap maintenance dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak yang baru. Keuntungannya, kualitas dari sistem lebih baik. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir. Metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno daripada menggunakan pendekatan asal-asalan. Dan kekurangannya yaitu diperlukan manajemen yang baik. Kesalahan kecil akan menjadi besar jika tidak diketahui sejak awal. Pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. Seterusnya adalah pelanggan. Pelanggan harus sabar karena prosesnya akan memakan waktu yang lama. Baiklah, terima kasih atas presentasinya Aditya Dharma. Makasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ainur Rafdani. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu model prototyping. Prototyping adalah proses membuat sebuah sistem dalam sebuah model. Dalam pengertian sistem informasi, prototype digunakan untuk membantu sistem desain yang akan dibangun sistem informasi secara institusi dan mudah diubah untuk end user.
Prototype merupakan bagian dari proses iteratif phase analisa dari metodologi SDLC atau System Development Life Cycle. Tahapan-tahapan model prototype. Pengumpulan kebutuhan pelanggan dan pengembangan bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak. Kemudian membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan. 3 iaitu evaluasi prototyping. 4 mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Kemudian menguji sistem dan evaluasi sistem. Model RAD. Model RAD atau Rapid Application Development merupakan metode pengembangan sistem secara linear sekuensial yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat singkat. Baiklah, sekian presentasi dari Muhammad Ainur, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sonia Lolita. Pada Sonia Lolita, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tahap-tahap model RID. Yang pertama, business modeling. Yang kedua, process modeling. Yang ketiga, data modeling. 4, application generation. Kelima, testing and turnover. Selanjutnya, keuntungan. Sangat berguna dilakukan pada kondisi user tidak memahami kebutuhan apa saja yang digunakan pada proses pengembangan perangkat lunak. Yang kedua itu kekurangan. Yang pertama, untuk proyek dengan skala besar, RID membutuhkan sumber daya manusia yang cukup untuk membentuk sejumlah tim RID. Yang kedua, akan menimbulkan masalah jika sistem tidak dapat dibuat secara modular. Yang ketiga, proyek akan menemukan kendala bila tim pengembangan gagal menentukan pemodel data, kesulitan integrasi sistem. Selanjutnya ada model iteratif, merupakan model pengembangan sistem yang bersifat dinamis. Dalam artian, setiap tahapan proses pengembangan sistem dapat diulang jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Berikutnya tahap-tahap modal iteratif. Pertama, koordinasi klien yang kuat. Ada planning, analisis risk, engineering, construction, dan release. Selanjutnya keuntungan. Yang pertama, beberapa fungsi dapat dikembangkan dengan cepat di awal pembuatan versi baru. Yang kedua, hasil yang diperoleh secara berkala. Yang ketiga, kemajuan sebuah sistem dapat diukur. Yang keempat, development software mudah direncanakan. Yang kelima, biaya yang dikeluarkan kecil apabila ingin merubah requirement. Yang keenam, testing dan debugging selama proses iterasi lebih mudah. Yang keenam, analisis resiko yang lebih baik. Di sini ada kekurangan. Yang pertama, membutuhkan resource yang cukup banyak. Yang kedua, meski biaya perubahan rendah, tetapi sangat tidak cocok untuk mengubah persyaratan. Yang ketiga, memerlukan perhatian manajemen. Yang keempat, permasalahan sistem arsitektur dan desain mungkin akan timbul, karena tidak semua persyaratan ditentukan di awal pengembangan sistem. Yang kelima, tidak cocok untuk proyek kecil. Baiklah, terima kasih Sonia Lolita atas presentasinya. Selanjutnya, kesimpulannya, pada dasarnya siklus hidup pengembangan sistem informasi terdapat 5 tahapan, yaitu perencanaan sistem atau sistem planning, analisis sistem atau sistem analisis, perancangan sistem atau sistem design, implementasi sistem atau sistem implementation, dan penggunaan sistem atau sistem
utilization. Saran dari kelompok kami yaitu sebelum kita melakukan maupun mengembangkan suatu perangkat lunak, ada baiknya kita mengetahui dulu pengembangan sistem informasi SDLC dalam menunjang pembuatan perangkat lunak tersebut. Hal ini dilakukan agar kita dapat menghasilkan suatu perangkat lunak yang baik dan bermanfaat bagi penggunanya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.